Oke, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Muhammad Saifudin Syamari. Yo, let's go. Panggil aja saya Saif, dan kali ini saya akan menjelaskan, presentasikan bab himpunan ya. Seperti apa bab himpunan itu? Check it out guys. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang himpunan. Himpunan itu apa sih? Himpunan himpunan adalah kumpulan objek atau elemen tertentu seperti angka, huruf, atau objek lainnya yang memiliki sifat atau karakteristik bersama. Himpunan didefinisikan oleh elemen-elemen ini dan digambarkan dengan kurung kerawal. Kurung kerawal yang kayak gini, kayak gitu ya. Dimana elemen-elemen dipisahkan oleh koma. Jadi secara singkat, misal nih, saya memiliki hewan di bumi. Nah, itu bisa disebut sebagai himpunan. Oh, diam. Kemudian kumpulan hewan-hewan di laut. Nah, itu juga bisa disebut sebagai himpunan. Apalagi ya? Kumpulan laptop gaming. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai himpunan. Jadi anakannya, anggotanya apa? Misal ya, seperti hewan di laut itu ada ikan, ada kura-kura, ada penyu, dan ada yang lain-lain. Itu sebagai singkat saja untuk himpunan. Namun secara lebih singkat lagi, himpunan itu apa sih? Nah, di sini bisa dilihat ini di bagian bawah ini. Tuh, himpunan adalah kumpulan objek atau elemen yang memiliki karakteristik atau sifat yang bersama. Next, ini adalah syarat-syarat himpunan. Jadi dalam matematika, dalam bahasa matematika, itu himpunan itu diawali dengan huruf abjad, bisa A, B, C, D atau yang lainnya. Nah, ini A yang di depan ini itu harus menggunakan huruf kapital karena ini adalah nama himpunannya. Sedangkan B, C, D ini adalah anggota dari himpunan itu sendiri ya. Kalau dalam contoh ini, himpunan A ini adalah himpunan gimana namanya? Ya, yang lain aja ya guys ya. Oke, kita ke contoh yang lain. Misal, himpunan A adalah himpunan yang berisi tentang hewan-hewan di darat. Maka himpunan itu memiliki anggota dalam kurung kerawal dulu, kurung kerawal bukan kurung. Ada kuda, ada kadal, sapi, baru tutup kerawal lagi ya. Nah, untuk penulisan anggota himpunan, nah itu harus ditulis dengan huruf kecil. Begitu juga dengan angka. Nah, kalau angka itu kita buat himpunannya itu dengan huruf juga, bisa A, B, C, D, E atau apalah. Yang penting huruf, dan hurufnya juga harus kapital. Tapi isinya baru angka. Bang, bisa nggak kalau misalnya nama himpunannya itu angka, sedangkan anggotanya abjad? Nggak bisa ya, karena udah ketentuan dari sononya tuh. Oke? Kita masuki kepada syarat-syarat, dimana A ini elemen, dibaca A elemen A besar, disebut sebagai anggota himpunan, dibaca A merupakan anggota dari himpunan A, yang artinya adalah A kecil. Di sini kan ada A kecil, B kecil, C kecil, D kecil ini kan. Nah, maka huruf-huruf ini dikatakan sebagai anggota dari himpunan A besar, dari himpunan ini, gitu ya. Oke, kita next lagi. Lalu bagaimana sih cara menyatakan himpunan? Himpunan itu dalam matematis itu bisa dituliskan dengan dua cara. Yang pertama, miring ding. Oke, dah. Ganteng banget dia. Insyaallah. Oke, kita lanjut. Cara pertama itu kita menuliskan semua elemennya terlebih dahulu. Jadi elemen yang tidak ada dalam daftar berarti bukan anggota himpunan tersebut. Jika anggotanya banyak, maka dapat digunakan tanda titik 3. Nah, misalnya ya, di contoh 1 kita lihat bahwa himpunan A itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya. Ya, sampai tak hingga lah. Itu kan gimana ya? Untuk mempersingkat, karena himpunan ini banyak anggotanya, maka kita bisa menggunakan titik 3. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya ini kan di yang B, himpunan B sama dengan titik-titik -2, -1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, maka himpunan B ini anggotanya mencakup bilangan negatif, bilangan 0 dan juga bilangan positif tak hingga ya. Negatif tak hingga, 0 dan positif tak hingga. Sedangkan himpunan A itu himpunan bilangan positif dari 1 sampai tak hingga. Ribet ya. Oke, kita masuk saja ke cara menyatakan himpunan yang kedua.
Nah, cara menyatakan himpunan keduanya ini adalah hanya menuliskan syarat yang harus dipenuhi oleh anggota himpunan tersebut. Cara ini disebut juga cara pemerian. Sorry guys, di sini typo. Pemerian ya, pemerian atau cara deskripsi. Jadi kita besarin nih. Tuh. Contoh 2A sama dengan X. Ini dibaca yang garis lurusnya itu dibaca sedemikian hingga. Jadi A sama dengan X sedemikian hingga X elemen C. Dengan koma ini dibaca dengan X kurang dari 5. Maksudnya seperti apa? Gimana ya? Kita ganti aja dulu sementara. Ini kan A sama dengan X sedemikian hingga X elemen C. Nah, C ini kita ganti menjadi bilangan real aja lah ya. Dengan X kurang dari 5. Maka anggota himpunan A itu adalah anggota yang bilangannya kurang dari 5, tapi juga merupakan bilangan real. Seperti apa? Seperti 4, 3, 2, 1, 0, negatif. Nah, seperti itu. Oke ya. Kemudian untuk apa namanya ini? Cara penulisan, cara menyatakan himpunan yang kedua ini itu juga tidak hanya sesuatu yang pangkatnya 1, bisa juga pangkatnya 2 seperti ini, X pangkat 2 min X min 6 sama dengan 0, bla bla bla. Tapi yang nggak akan aku jelasin lebih panjang karena kita akan mengenali himpunan itu secara apa namanya ya? Secara singkat aja lah ya, secara sekilasnya aja. Lalu di sini ada catatan. Cara menyatakan himpunan dengan pernyataan dapat diubah menjadi versi syarat keanggotaan dan juga sebaliknya. Tetapi ada himpunan yang tidak mudah diubah cara menyatakannya dan ada pula yang tidak dapat diubah cara penulisannya. Maksudnya seperti apa? Jika kita melihat dari contoh yang pertama ini dalam penulisannya itu adalah A sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana jika kita tulis dalam cara yang kedua? Caranya adalah sama kita melihat ini, kita tulis dulu X. Ada annotate? Nggak ada, maafin ya guys ya. A sama dengan X sedemikian hingga, di sini, sorry guys. Nah, di sini X sedemikian hingga X elemen bilangan bulat. X sedemikian hingga X bilangan asli dengan X lebih dari sama dengan 1. Nah, itu untuk A jika contoh 1 ini diubah menjadi ke contoh 2 ini. Lalu bagaimana jika begini Bang? X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 1 dengan X elemen bilangan asli. Boleh nggak Bang? Oh, tentu saja boleh ya guys ya. Terus bagaimana caranya? Dari contoh 2 ini kita jadikan ke contoh 1 misalnya ya. Misal nih X sedemikian hingga X lebih dari 5 dengan X adalah bilangan asli. Nah, lalu jika kita masukin ke contoh 1 ini, maka kita tinggal tulis A sama dengan kurung kurawal buka 6,7,8, titik 3 baru tutup kurung kurawal seperti itu. Sabar. Kemudian kita akan membahas tentang himpunan semesta. Himpunan semesta apa itu sih himpunan semesta? Apakah itu himpunan apa kayaknya? Kita bahas. Himpunan semesta adalah himpunan yang digunakan untuk membatasi pembicaraan dan agar tidak terjadi salah tafsir. Karena ada beberapa istilah yang digunakan dengan arti yang berbeda. Semesta ditulis dengan simbol S atau U yang berarti universal atau bahasa Inggrisnya lah ya. Oke. Lalu gimana Bang? Contohnya Bang? Nggak ngerti Bang. Jadi contohnya seperti ini. Misal S adalah nama-nama hewan. Nama-nama hewan itu kan ada banyak ya. Ada banyak. Nah, terus ada himpunan A, ada himpunan B. Himpunan A-nya ini adalah hewan-hewan di darat dan B adalah himpunan hewan-hewan di laut. Maka gabungan dari himpunan A sama B ini disebut sebagai himpunan semesta, seperti itu. Oke. Kita next. Ada juga namanya himpunan kosong. Himpunan kosong ini apa, Bang? Himpunan kosong adalah himpunan yang dilambangkan dengan empty set. Empty set itu seperti ini, lingkaran coret. Yaitu adalah himpunan yang tidak memiliki elemen atau dengan kata lain tidak berisi apapun. Misal ya, himpunan S, kita contohkan tadi, semesta itu adalah nama-nama hewan, sedangkan A adalah nama-nama hewan darat dan B adalah nama-nama hewan laut. Nah, maka ada himpunan baru namanya himpunan C.
himpunan C ini adalah di tengah-tengah hewan darat dan hewan laut. Dia termasuk ke darat dan termasuk ke laut. Skip guys, sorry. Kita akan masuk ke pembahasan diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah diagram seperti ini guys. Nah, dia ada kotak, di ujung kiri atasnya ini ada tulisan S, bisa juga U yang artinya himpunan semesta. Himpunan semestanya ini adalah 35 ya. Semestanya ini adalah 35. Dan di sini ada himpunan nasi dan ada himpunan roti. Himpunan nasinya ada berapa nih guys? Ada 68 ya guys ya. Karena lingkarannya ini adalah 60 dan ada di bagian roti 8. Jadi bacanya seperti ini. Himpunan semesta. Bang. Ayolah bang, aku belum bang. Jadi untuk diagram Venn ini adalah diagram representasi grafis yang menggunakan lingkaran atau bentuk lain untuk menggambarkan hubungan dan kesamaan antara himpunan-himpunan. Jadi di sini ada himpunan 60, 8, 42 dan 35. Nah, di mana 60 itu adalah himpunan nasi dan 42 itu adalah himpunan roti dan 8 ini adalah himpunan gabungan dari nasi dan roti. Sorry, bukan gabungan tapi irisan. Jadi mungkin seperti itu ya guys ya. Video dari saya semoga bisa dimengerti karena saya ngomongnya ini secara spontan dan juga ada hambatan dari teman-teman, dan apabila ada kata-kata yang salah mohon jangan disimpan di dalam hati, namun jika ada kata yang benar barulah boleh disimpan dalam hati. Wah, sekian dari saya, thank you. Lah ini